warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'da. Ngersanipun Romo Kiai Ahmad Zabidi ingkang minulya, para kiai, Kiai Muslim Nawawi, Kiai Ihsanuddin, Kiai Afandi, Bapak Kiai Ngajirin, lan para kiai, hadirin hadirat yang berbahagia. Ngapunten niki wau kula nyuwun kangge meja keranten ning nganggo kursi suul adab. Lungguh ning ngajenge para kiai kok nganggo kursi. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah, monggo kita ucapkan rasa syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini melimpahkan karunia nikmat kepada kita semua. Shalawat salam mugi-mugi katetepaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya dados umatipun ingkang angsal safatipun ing dinten kiamat. Amin Allahumma amin. Para kiai, para bunyai, hadirin hadirat yang berbahagia, suatu kehormatan bagi saya untuk menyampaikan manaqib Romo Kiai Haji Asy'ari Marzuki di depan para kiai dan hadirin semua dalam rangka Haul Kiai Haji Asy'ari Marzuki yang ke-21 tahun 2024. Bagi kami menyampaikan manaqib dan secara hidup Kiai Romo Kiai Haji Asy'ari Marzuki merupakan bentuk takzim kami kepada beliau sebagai santri yang pernah mendapatkan didikan langsung dari beliau mulai tahun 1991 sampai 1994 pada saat saya menempuh pendidikan menengah atas di Kota Gede. Manaqib ini hanya sebagian kecil dari luasnya perjalanan hidup Romo Kiai Asy'ari Marzuki, apalagi bagi saya yang hanya berjumpa, yang dididik secara langsung dalam jangka waktu yang singkat, hanya 3 tahun. Tentu ini tidak banyak dan tidak selengkap bagi santri-santri yang lain yang intensitas pertemuan dan ngajinya kepada beliau lebih banyak dan lebih lama. Sementara saya hanya mengaji secara muwajahah kepada beliau saat sorogan tartil Al-Quran di pagi hari beserta tafsir Al-Quran sebelum berangkat ke sekolah dengan sudah memakai seragam abu-abu, atau saat kami mendapatkan wejangan-wejangan saat semua santri dikumpulkan. Kami mendapatkan pelajaran yang luar biasa dari beliau saat sorogan dan saat beliau menyampaikan wejangan secara umum kepada para santri. Beberapa buku cetakan Norma Media tentang manaqib beliau seperti Mata Air Keikhlasan, biografi Kiai Haji Asy'ari Marzuki yang terbit tahun 2009 sudah diterbitkan. Kemudian Guruku Kiaiku karya Abdul Basit Rustami tahun 2016 juga sudah diterbitkan. Kemudian buku Guru Rohani Kisah Santri bersama Kiai Haji Asy'ari Marzuki yang terbit 2023. Dan pada haul ke-21 ini Kang Abdul Basit Rustami juga mengumpulkan penghentikan-penghentikan dari para kiai dengan judul Kiai Gede dari Kota Gede, Kiai Gede ing Kota Gede. Niki Kiai Abdul Basit Rustami menika santri yang kemudian lama tinggal di sini
Samenika Kepala KUA Lendah Kulon Progo. Niki Kepala KUA sing wani-wani ini kongkon-kongkon karo Kakanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Ngongkon-ngongkon kon gawe kata pengantar ya. Gandeng niki nggih bukune kagem Kiai Asyari kula sedika dawuh ngoten. Para kiai, bunyai, hadirin hadirat ingkang berbahagia, kedekatan keluarga besar kami dengan Simbah Kiai Marzuki, romonipun Kiai Asyari Marzuki, menika sampun terjadi pasca kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Saat Mbah Kiai Marzuki berdakwah di Pelayan, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, yang kemudian menurut cerita para simbah menika secara dramatis berhasil mengislamkan simbah buyut kula ingkang aslinipun naminipun Mbah Mangun Karno, saking galake kemudian Mbah Marzuki ganti jenenge Mbah Abu Umar. Kedekatan ini berlanjut kemudian pada saat Romo Kiai Asyari Marzuki dengan Simbah Suwardiono Abu Umar, pertama kali Simbah Kiai Marzuki Romli mendirikan pondok pesantren Nurul Ummah ini. Kedekatan itulah yang kemudian pada tahun 1991 saat saya menempuh pendidikan, setelah saya menempuh pendidikan dasar dan menengah di pondok pesantren Sunan Pandenaran Ngaglik Yogyakarta, kemudian melanjutkan nyantri di pondok pesantren Nurul Ummah ini pada saat menempuh pendidikan menengah atas. Para kiai, para bunyai, hadirin hadirat yang berbahagia, banyak mauidhah hasanah yang dapat dipetik dari kehidupan Romo Kiai Asyari Marzuki. Bahkan banyak yang telah mengetahui bagaimana kehidupan beliau yang warok, yang safah, dan alim alamah. Kealiman beliau ini ditunjukkan pada saat lulus sekolah rakyat di Imogiri, Romo Kiai Asyari Marzuki tahun 1955, kemudian melanjutkan ke pondok pesantren Al Munawir Krapyak Yogyakarta dan mendapatkan bimbingan langsung dari Romo Kiai Abdul Qadir Munawir dan Romo Kiai Ali Maksum. Romo Kiai Asyari Marzuki kemudian menyelesaikan pendidikan sanawiyah tahun 1957 dan aliyah di tahun 1961. Disinilah kealiman Kiai Asyari Marzuki tampak. Beliau menempuh akselerasi atau percepatan pendidikan ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah yang masing-masing hanya ditempuh dalam jangka waktu 2 tahun dari yang seharusnya ditempuh 4 tahun. Dan ini melalui uji langsung dari Mbah Ali Maksum. Termasuk ketika Kiai Asyari Marzuki dipercaya sebagai kepala madrasah diniyah saat pondok pesantren Al Munawir Krapyak Yogyakarta pertama kali mendirikan madrasah diniyah pada tahun 1957. Kemudian setelah masuk kuliah, beliau tahun 1965 di jurusan tafsir Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian tahun 1968 Kiai Asyari Marzuki ditunjuk oleh Dekan Fakultas Syariah yaitu Profesor Hasbi Asidiki untuk menjadi asisten dosen. Menurut cerita, ada seorang kiai Krapyak pernah bercerita bahwa beliau Kiai Krapyak itu bermimpi melihat Kiai Asyari muda nawu kolam yang ada di Pondok Krapyak di selatan masjid. Nawu niku bahasa Indonesia ini apa? Nguras kolam yang ada di Pondok Krapyak di selatan masjid itu. Impian ini bisa diartikan bahwa Kiai Asyari menyerap semua ilmu yang ada di Pondok Krapyak. Dan kita tahu bahwa Kiai Asyari, kita tahu kealimannya,
karena nyantri di Krapyak selama 17 tahun. Dan kemudian beliau melanjutkan kuliah di Baghdad, Irak selama 15 tahun 3 bulan sekian hari. Artinya beliau Kiai Azhari Marzuki menempuh kurang lebih dari 32 tahun di Krapyak dan kemudian dilanjutkan di Baghdad, Irak. Ini pelajaran yang pertama dari kealiman beliau. Kemudian pelajaran yang kedua yang diantara yang bisa kita petik dari kehidupan beliau adalah sikap sabar, tawadhu, yang beliau kita tahu bahwa beliau adalah pribadi yang santun, lembut. Di hadapan santri beliau adalah guru sekaligus bapak. Para alumni Pondok Nurul Ummah ini yang tersebar di seluruh daerah Indonesia, bahkan ada juga yang di luar negeri, pada saat acara Haul Romo Kiai Azhari Marzuki berbondong-bondong datang dari daerah dan provinsi yang jauh untuk hormat haul seperti yang ada di malam hari ini. Walaupun mereka sudah puluhan tahun meninggalkan pondok pesantren Nurul Ummah, ada yang 20 tahun, 30 tahun, bahkan lebih meninggalkan pondok ini, hati mereka masih terpaut di sini, kangen akan wejangan-wejangan beliau dan rindu akan sosok pribadi beliau. Hikmah ajaran yang diberikan kepada para santri sangat membekas kepada para alumni, sehingga secara guyup para alumni datang ke Kota Gede Yogyakarta. Di samping tentu untuk hormat haul, berziarah, dan tentu para alumni lek-lekan bercerita tentang masa lalu di pesantren ini. Ketawaduan beliau Romo Kiai Azhari Marzuki bahkan saya alami sendiri pada saat itu sekitar tahun 1991, 30 tahun yang lalu, ketika saya masih muda, SMA, tinggal di sini, emosinya masih tinggi. Saya dituduh melakukan hal-hal yang tidak saya lakukan oleh pengurus. Wong itu ora begini. Kemudian saya tidak kuat karena tuduhan seperti itu. Saya disidang di di kantor ISNU, bahkan kemudian karena tidak kuat, ya kulo nangis ning kamar B2. Kamar B2 itu sing sakniki dados kantor niku. Kemudian sore itu saya langsung diantar oleh teman namanya Kang Bambang Komari Nur Usman almarhum nggih. Niki kathah ingkang tepang sowan ke Romo Kiai Azhari Marzuki. Setelah saya menceritakan hal ihwal tentang kejadian itu, jawaban Romo Kiai namung singkat, tapi menghujam teng ati kula. Pripun? Wong golek ngelmu kuwi cobaane gede banget, tapi yang kuat ngadepi, insya Allah bakal oleh manfaat ilmu, oleh berkah ilmu. Masya Allah, seketika itu emosi kula sing meledak-ledak, sing jiwa muda menika kula langsung hilang langsung nyes, sing maune panas atine saking dalem kula medal, saking dalem terus kula langsung mlebet teng kamar pengurus. Kamar pengurus itu kamar teng mriku kamar B-piro kae? B4. Nah, B4. Kula langsung nopo masuk ke kamar pengurus terus minta maaf kali pengurus. Alhamdulillah. Pengurusnya nggih wonten sakniki tesih wonten. Tapi mboten napa-napa nggih, mboten napa-napa. Para hadirin hadirat ingkang berbahagia, para kiai, para bunyai, demikian sekelumit manakib Romo Kiai Azhari Marzuki yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Pohon gedondong, pohon delima, rasanya enak, belinya hanya satu. Romo Kiai Azhari panutan kita hari ini haul ke-21. Akhir tahun Yogyakarta meriah. Di sana sini macetnya terasa sekali. Hai para santri Nurul Ummah, ikuti wejangan Kiai Azhari.
ke Kota Gede membeli batik, dari Kebumen singgah ke Supiu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.